Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-10, yaitu materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sholat jamak ini artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Nah, untuk sholat jamak ini hanya berlaku untuk dua sholat ya. Yang pertama adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Jadi tidak boleh misalkan zuhur dan subuh, atau asar dan maghrib ya, atau isya dan subuh, tidak bisa. Ini hanya berlaku bagi zuhur dan asar. Jadi zuhur itu pasangannya asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, maghrib pasangannya adalah isya, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwalu waqtil 'asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sholat jamak ini maka kita bisa pisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah ada sholat jamak takdim, kemudian yang kedua adalah ada sholat jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim itu artinya sholatnya itu disatukan dalam sholat yang pertama. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita sholatnya di jamaknya itu atau disatukannya di waktu zuhur. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir, kita menyatukan sholatnya itu di sholat yang kedua atau di sholat yang akhir. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita melakukannya, menggabungkannya ya, atau menjamaknya di waktu sholat asar. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takhir. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jamak. Yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km. Jadi kalau kita sedang musyafir, maka kita diperbolehkan untuk melakukan jamak ya, atau menggabungkan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi kalau misalkan perjalanannya adalah perjalanan biasa, misalkan mau mengunjungi saudara, mau berwisata, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kejahatan itu tidak boleh, misalkan mau merampok itu tidak boleh. Yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, artinya sholat tunai, bukan sholat qodho. Kemudian yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai.
Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.